benar nih tentang kesehatan gitu ya. Ini sekarang udah ada 104 orang ya, Bu Fora ya. Iya, betul. Ada 104 orang yang siap Halo, Bu belajar Fora. menunggu Dokter Meta. Iya, siap. Nanti kalau suara saya tiba-tiba putus, tolong kabarin saya ya. Oke, Dok. Siap. Oke, ini gimana, kita mau langsung mulai atau mau gimana nih, Bu Fora? Oh, boleh langsung mulai aja, Dok. Soalnya dari tadi teman-teman sudah menunggu ya, dan ini sudah hampir jam 8. Oke, ini kasihan ya yang di waktu Indonesia bagian Iya, apa? betul. Timur. Iya. Oke, kita sekarang langsung mulai. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah aman. Oke, sebentar ya. Nah, yang sebelumnya belum baru pertama kali datang saat ini, tolong tonton bagian minimal ya, part satu kanker yang minggu lalu ya, dan juga tentang transdermal nano. Jadi produk One More tuh apa aja sih gitu ya. Nah, itu ada di pertemuan pertama saya tuh. Nanti bisa minta kepada orang yang mengundang Anda ya tentunya pada malam hari ini. Jadi part pertamanya tentang transdermal nano itu apa? Karena part itu sangat penting. Itu kita akan tahu gitu betapa hebatnya teknologi nano ini, karena hanya dengan patch aja itu nutrisi-nutrisi yang ingin disampaikan bisa tembus sampai pembuluh darah dan beredar di sirkulasi darah kita. Jadi tidak pakai obat suplemen yang diminum-minum lagi gitu ya, hanya tinggal ditempel aja gitu. Oke. Okay? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai peran transdermal nanonya One More pada penderita kanker yang menerima kemoterapi dan radiasi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ada juga yang datang karena punya saudaranya kanker, punya orang tuanya kanker, atau diri sendiri juga sedang kanker gitu ya. Nah, berbicara mengenai kanker, tentunya itu bukan masalah yang mudah, bukan masalah mudah bagi pasiennya dan bukan masalah mudah juga bagi dokternya, bukan masalah mudah juga bagi keluarga yang menemani atau memiliki keluarga yang kena kanker. Kenapa saya bisa tahu banget gitu ya? Karena saya sendiri juga merasakan sebagai anak dari penderita kanker gitu. Jadi bapak saya itu juga pernah kena kanker. Sekarang udah nggak ada nih. Bapak saya udah almarhum ya. Udah almarhum 7 tahun gitu. Nah, belum kenal One More nih saat itu ya. Nah, kemudian rasanya itu menemani itu hari demi hari itu terasa lama, dan kapan ini sembuhnya ya, bisa sembuh apa enggak ya, kayaknya hidup itu diliputi oleh kekhawatiran gitu ya kalau kita mendengar kata kanker gitu. Bukan mulai dari sudut ekonomi lagi, tapi juga udah emosi, jiwa, mental ya. Terus kita juga kayak nggak tahu gitu ini akan sembuh atau enggak gitu. Tapi yang jelas dalam menemani pasien kanker kita harus selalu menyebarkan optimisme ya, harus menyebarkan positivisme. Oke. Nah, kalau kita tahu stadium kanker itu ada 4 ya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 ya. Nah, stadium 1 itu dan kadang-kadang orang ada yang saya nggak tahu nih saya stadium berapa. Seharusnya itu diketahui gitu. Kenapa? Karena kalau stadiumnya masih awal, kita tuh lebih agresif gitu. Lebih pilih terapi yang mengoperasi gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa lebih cepat sembuh. Dan maksudnya sel kankernya bisa di ini ya, diambil dengan keseluruhan gitu. Akhirnya tubuhnya nggak hidup dengan kanker lagi gitu ya. Nah, kemudian stadium 1 itu kankernya masih kecil, belum menyebar. Nah, kemudian naik ke stadium 2, kankernya dia sudah mulai bertumbuh. Tumbuh besar, tambah besar, tapi dia masih belum menyebar, masih di dalam organ itu. Ya. Nah, stadium 3 itu kankernya membesar. Yang kita bilang kanker itu kalau nonton part 1 ya tentang kanker sebelumnya. Nah, kanker itu adalah tumor ganas ya. Jadi beda sama tumor jinak. Ya, tumor jinak ya akan tetap jinak, tumor ganas itu akan
menjadi ganas, tetap ganas gitu. Jadi nggak bisa jinak menjadi ganas, itu enggak ya. Kemungkinan tuh menyebar ke jaringan sekitarnya, entah keluar dari lemak di sekitar organ tersebut gitu. Yaitu stadium 3. Kemudian stadium 4 itu, dibilang stadium 4 itu jika kanker sudah menyebar jauh ke organ lain. Misalnya fokus kankernya itu di payudara gitu. Nah, kemudian dia bisa menyebar ke otak, bisa menyebar ke paru-paru, bisa menyebar ke tulang, bisa menyebar ke hati gitu. Jadi fokus kankernya di mana, dianya selnya udah jalan-jalan gitu. Nah, sel ini bisa jalan-jalan lewat penyebaran secara darah ya, hematogen, atau bisa juga lewat kelenjar limf kita gitu ya. Nah, stadium ini memang secara tidak langsung berhubungan dengan angka harapan hidup. Jadi semakin tinggi stadiumnya, itu semakin pendek harapan hidupnya gitu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah memperlambat supaya orang yang sudah kena cancer itu makin lama gitu untuk menjadi stadium 4 itu makin waktunya makin panjang gitu ya, dan bisa meningkatkan kualitas hidup penderita kanker gitu ya. Kalau tentang kanker sendiri, kanker terbanyak atau apa, nah itu udah ada di part sebelumnya ya. Nah, untuk menentukan stadium kanker, Bapak Ibu tuh perlu dilakukan pemeriksaan yang namanya PET scan. Ini alatnya ada di sebelah kiri ini ya. Nah, itu dimasukin ke dalam alat seperti donat itu. Terus kemudian nanti dilihat seluruh tubuh, mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Gitu. Nah, dilihat apakah sel-sel, organ-organ mana aja nih yang ternyata warnanya berpendar, warnanya terang nih. Contohnya nih, kita bisa lihat ada warna terang di sini ya. Berarti daerah sini kemungkinan ada kankernya. Berarti ini ada kanker. Ini kelihatannya tulang belakang nih. Jadi ada tuh di tulang belakang udah menyebar nih ke tulang belakang. Kita perlu lihat nih sebetulnya kankernya tuh ada di mana. Kelihatannya kalau seperti ini adanya di saluran cerna. Nah, di liver juga mulai ada penyebaran. Ini kalau di ginjal sama kandung kemih itu udah pasti ya, sama tiroid ini udah pasti tampak tampak membesar ya. Karena di situ adalah organ yang aktif menyerap glukosa atau gula. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih penyebaran di daerah usus. Ini kansernya ada di tulang belakang. Ini udah mulai ada penyebaran tulang belakang. Ini kelenjar getah bening nih, di kiri kanan ini ada kelenjar getah bening. Nah, berarti ini kanker sudah menyebar dan sudah stadium 4 gitu ya. Nah, itu yang kita kerjakan untuk mengetahui sebuah stadium. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya biopsi. Biopsi itu apa? Mengambil sedikit jaringan pada tumor. Nah, kemudian diperiksakan di bawah mikroskop. Dilihat sel-selnya, apakah sel tersebut itu pertama mengandung tumor ganas apa enggak. Kemudian berapa jauh, berapa apa namanya, berapa gimana ya ceritanya, infiltrasinya itu berapa dalam, kan namanya cancer itu dia sel ya bentuknya. Kemudian dari sel itu dia pertumbuhannya abnormal, tidak terkontrol nih, bertambah besar, tambah besar. Nah, bertambah besarnya itu apakah menembus jaringan di luar organ tersebut atau enggak gitu. Nah, itu udah bisa mulai ketahuan juga tuh dari situ stadiumnya. Nah, selain itu, biopsi juga melihat jenis sel cancer. Apakah sel cancer ini jenisnya bisa peka, maksudnya bisa dibom sama kemoterapi gitu atau tidak. Nah, apakah jenis sel ini bisa dibom sama radioterapi untuk mematikannya atau tidak gitu. Jadi kemosensitif atau radiosensitif atau tidak. Itu bahasa medisnya ya. Nah, itu menggunakan biopsi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang bertanya ya, atau ada mitos nih di benak kita semua, bahwa kalau biopsi itu membuat tumor menjadi ganas dan menyebar. Benar nggak sih? Nah, kemudian saya searching-searching juga yang sekarang tuh seperti apa penelitian-penelitian cancer ya terbaru. Dan ternyata berdasarkan penelitian itu biopsi tidak membuat tumor menjadi ganas dan menyebar. Jadi itu mitos ya. Jadi kalau memang harus dibiopsi ya lebih baik lakukan biopsi. Ya. Oke. Nah, kanker tuh gejalanya apa sih? Saya punya kanker nggak sih? Nah, sebetulnya tiap kanker itu gejalanya bermacam-macam, Bapak Ibu, tergantung organ mana yang terkena ya. Bisa kanker itu mulai
misalnya di payudara, ya benjolan mungkin di payudara gitu. Tapi kalau kanker yang tidak ada benjolan adalah salah satunya adalah kanker darah gitu. Karena kanker darah itu tidak benjol ya, tapi pertumbuhan sel darah putih gitu misalnya yang banyak sekali gitu ya. Nah, itu. Nah, gejala kanker yang bisa kita ketahui pertama-tama adalah mulai muncul benjolan di organ yang terserang. Kemudian ada nyeri nih di salah satu bagian tubuh, misalnya jadi ada cekot-cekot gitu ya. Terus kok di tulang kok rasanya mulai nyeri-nyeri gitu. Bisa aja ada kanker tulang atau yang lainnya. Kemudian pasiennya juga pucat, lemas, cepat lelah gitu ya. Terus penurunan berat badan secara drastis gitu, perasaan makan kok tetap ya, tapi kok berat badannya turun banget ya, badannya kok jadi kempes banget gitu ya. Tapi biasanya penurunan berat badan secara drastis ini itu kalau udah biasanya masuk ke dalam stadium 3 ke atas. Di stadium 1 dan 2 biasanya belum terjadi penurunan berat badan kita gitu ya. Terus kemudian ada gangguan buang air besar atau buang air kecil. Nah, itu biasanya kalau kankernya sudah mulai menyebar ke usus, ke pencernaan gitu ya. Terus kemudian ada batuk kronis. Nah, batuk kok lama ya? Batuk terus-terusan, diobatin obat batuk kok nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter juga nggak sembuh gitu. Nah, bisa jadi ada cancer di paru-paru. Tapi kalau cancer paru juga, kita perlu cari apakah memang cancernya yang pertama itu ada di paru-paru, atau paru-paru itu merupakan organ penyebaran dari cancer lain, kayak kanker payudara bisa juga nyebar ke paru. Nah, itu kalau ada benda asing di paru-paru, itu ada juga gejala batuk-batuk gitu ya. Nah, demam terus berulang, tapi nggak semua demam ya, karena demam juga ada infeksi TB juga gitu. Tapi kok demam terilang, terdemam terilang gitu ya. Itu perlu dicek juga ya. Atau memar mengalami perdarahan secara spontan. Tapi nggak, bukan berarti jika Anda mengalami ini semua pasti kanker gitu. Itu nggak gitu juga sih. Butuh apa namanya, butuh diagnosa lebih jelas ya, diberi oleh dokter gitu ya. Oke, nah kemudian ini saya ingin highlight sedikit mengenai kanker pada wanita yang paling sering ya. Pada wanita itu paling sering itu adalah kanker payudara dan kanker serviks. Jadi yang pertama adalah kanker payudaranya. Kemudian kanker yang kedua adalah kanker serviks ya. Kanker serviks itu kanker leher rahim. Nah, kanker payudara ini kalau kita ketahui kenapa menjadi sering sekali gitu pada wanita ya. Nah, apa sih faktor resiko kanker payudara? Kanker payudara itu bukanlah kanker yang disebabkan karena virus. Kalau kita lihat pertemuan sebelumnya, ada kanker yang ditularkan, ada kanker yang diturunkan. Jadi jangan lupa nonton ya talk show kita minggu lalu ya. Nah, itu kalau kanker payudara ini dia biasanya sudah punya gennya. Misalnya gen dari orang tuanya emang ada bakat cancer. Itu gennya turun ke anaknya. Nah, kemudian sebetulnya kalau dicek bisa tuh ada gen cancernya gitu. Terus kemudian kanker payudara ini juga selain disebabkan oleh genetik, disebabkan oleh pola hidup. Nah, pola hidupnya itu seperti obesitas, berat badan berlebih, ya. Kemudian olahraga kurang, makan makanan junk food gitu, atau makan makanan yang sering yang ada di kaleng-kaleng, bukan makan makanan yang segar. Terus kemudian juga hormon replacement terapi itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kanker payudara. Gitu. Sebetulnya deteksi dini kanker payudara itu banyak sekali bisa kita kerjakan sendiri. Jadi para wanita juga harusnya sudah mulai bisa. Nah, tiap bulan harus mulai memeriksa payudaranya. Yang diperiksa adalah payudara hingga ke arah ketiak ya. Nah, di situ bisa dilihat apakah ada benjolan, benjolannya keras atau enggak. Biasanya bentuknya bulat dan agak kayak kelereng gitu kalau yang kayak kanker itu. Atau dia sangat menempel sama dinding dada gitu ya. Nah, kanker payudara ini kalau kita lihat itu sebetulnya kalau ditemukan di stadium 1 dan stadium 2 itu pengobatannya sangat baik dan angka harapan hidupnya itu juga tinggi. Nah, angka harapan hidupnya itu di stadium 2 ke atas ya. Stadium 2 ke bawah maksudnya. Stadium 2 dan stadium 1 itu 93%, 98%. Ini maksudnya apa angka harapan hidup itu?
Ini 5 year survival rate, itu artinya kalau penderita kanker payudara kemudian didiagnosa kanker nih pada hari ini. Nah, kemungkinan mereka hidup selama 5 tahun diikuti kan. Nah, rata-rata mereka tuh hidup 98% tuh masih hidup loh. 5 tahun lagi masih ketemu nih, masih ada pasiennya gitu. Jadi artinya apa? Perjalanan penyakitnya bisa dikontrol dengan baik gitu. Tetapi jika kanker payudara ditemukan pada stadium 4, misalnya hari ini didiagnosa kanker payudara, baru tahu nih ada kanker payudara, kemudian tiba-tiba kanker itu kita udah tahunya udah menyebar kemana-mana. Ya, jadi masuk stadium 4 kan, kalau udah menyebar kemana-mana itu. Nah, angka harapan hidup selama 5 tahunnya, jadi kalau kita lihat lagi pasien di antara banyak pasien gitu ya, 5 tahun kita cek lagi nih berapa banyak nih orang yang stadium 4 ketemu di stadium 4 dia masih survive gitu, masih hidup 5 tahun lagi. Itu hanya tinggal 22%. Nah, makanya penemuan kanker sejak dini artinya early detection ya, mendeteksi kanker sejak stadiumnya masih kecil itu perlu dilakukan untuk setiap jenis kanker. Karena kalau kanker ditemukan dalam stadium awal itu angka keberhasilan terapi dan angka harapan hidupnya juga menjadi lebih tinggi. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi bagi Bapak Ibu yang baru datang, mohon maaf ya, saya masih di jalan, tapi sekarang saya udah sampai rumah. Jadi, apa boleh nih, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, mungkin bisa sharing, saya kembalikan dulu ke moderator, mungkin saya perlu sekitar 2 menit, 3 menit boleh nih, kayaknya kan kita mau ada sesi sharing. Nah, ditukar dulu, sesi sharing dulu, terus kemudian nanti setelah komputer saya setting, kita bisa ngomong dan bercerita lagi lebih enak lagi, lebih nyambung lagi. Gimana? Mbak Fora, apa udah Oke, siap siap, ya? siap, siap. Yang mau sharing siapakah malam ini? Mungkin sebelum kita sharing-sharing, kita mau nonton video tentang testimoni dari anak dari sahabat kita semua, Mr. Wan, Dr. Meta, ya. Oh, oke Setelah oke itu, ya. ya, karena itu luar biasa banget, sudah dioperasi dan akhirnya dengan memakai produk-produk One More, puji Tuhan, alhamdulillah penyembuhannya sangat cepat. Monggo Ya, yang oke oke. bertugas, Sip. ya, Kita tonton video ya. ya, tonton video dulu. Nah, itu tadi ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua.
testimoni dari anak sahabat kita, Mr. Wan. Beliau adalah dari One More Academy ya. Bapak Ibu, memang sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal lagi. Ya, saya kalau melihat video ini mesti pengen nangis rasanya melihat seorang anak kecil yang akhirnya harus menderita seperti itu, tapi luar biasanya kita sudah mengenal produk yang luar biasa dari One More Internasional. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing-sharing tentang testimoni yang sudah dialami atau mau bertanya atau bagaimana? Monggo, ada yang mau sharing tentang pengalaman? Silakan tulis di kolom chat kalau mau sharing atau raise hand. Tidak ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, kalau gitu saya sendiri aja ya. Ini Dokter Meta sudah datang lagi, siap. Oh, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang sharing, saya dengerin dulu aja. Ya. Oke, ada yang mau sharing? Kalau saya sih Dok, pernah ini ya tetangga rumah sebelah itu sudah mengalami kalau dia pokoknya saya kena kanker serviks gitu bilangnya, cuman dia nggak berani operasi gitu kan. Akhirnya waktu melahirkan itu kandungannya turun karena katanya tertutup dengan itu ya, kanker itu ya. Luar biasanya Dok, begitu memakai produk One More selama 1 bulan dengan paket Gold waktu itu Dok. Semua produk ditempelkan. Nah, ternyata setelah 1 bulan berikutnya setelah pakai produk One More, beliau mengalami pendarahan terus-terusan Dok. Mengalami pendarahan terus-terusan sampai di hari terakhir ya, 1 bulan pas, dia mengalami kesakitan yang luar biasa, pendarahan yang banyak, dan keluar gumpalan darah kayak akar gitu, Dok. Dipencet-pencet gini nggak bisa pecah. Nah, itu gimana itu, Dok? Tapi luar biasanya setelah itu keluar, kandungan itu naik. Jadi yang tadinya dia kalau sholat itu nunduk itu nggak bisa. Nah, ini sekarang sudah bisa kembali normal tanpa rasa sakit, tanpa dioperasi, Dok. Hanya memakai produk One More dengan paket Gold selama 1 bulan full berturut-turut begitu, Dok. Itu testimoni dari tetangga saya pribadi, tetangga rumah. Apa aja yang dipakai itu paket Goldnya? Paket Goldnya semua produk dipakai. PNG, Omevia, Dekamin, ya kan, Melatonin, Slim Style, semuanya Dok. Hanya masker sama gentleman aja yang nggak dipakai. Termasuk ladies juga dipakai. Gitu. Oke. Wah, luar biasa banget testimoninya ya. Oke, nanti kita bahas nih, apakah testimoni tersebut sesuai dengan ilmu kedokteran atau tidak ya. Nanti kita bahas ya. Itu pembelajaran yang sangat baik sih, dan kita bisa mengetahui ya bahwa sebetulnya produk One More itu bagus gitu. Tapi memang tetap perlu kita buktikan bahwa memang tumornya itu luruh atau tidak. Terus kemudian dicek di PET scan apakah masih ada aktivitas tumornya atau tidak ya. Karena memang sekali lagi kita tidak bisa terlalu euforia dan kayak sangat yakin gitu. Bahkan klinisi kita sendiri pun klinisi nggak yakin gitu sama yang namanya tumor itu. Misalnya kita udah beres operasi, yakin nih bebas 100% dari sel cancer itu, bahkan udah kita operasi, udah kita ambil semuanya gitu ya jaringannya, misalnya di payudara atau di serviks misalnya pun udah kita operasi, itu nggak yakin bahwa ada satu sel yang memang lari udah lari duluan sebetulnya ikut menyebar ke menyebar ke organ lain gitu. Makanya kita dalam cancer tuh nggak bisa langsung ngomong ini udah pasti udah diangkat, udah pasti sembuh, udah pasti hilang gitu. Nah itu tuh yang nggak bisa kita katakan sih kayak gitu, karena kalau kita mengatakan udah yakin nih udah nggak ada kansernya, tahu-tahu nanti sebetulnya ada satu sel yang nggak bisa kita deteksi dan ternyata dia pergi jauh lewat pembuluh darah dan akhirnya menyebar di tempat lain gitu ya. Nah itu kan nanti akhirnya kita dibilang
dibilangnya kayak hoax-hoax gitu. Gitu ya. Jadi itu testimoni yang bagus dan bisa menyemangati juga untuk pasien kanker yang lainnya, tapi tetap tidak boleh neglect untuk selalu ngecek setiap tahun ya, kalaupun memang sudah dianggap bebas cancer gitu. Jadi harus dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi gitu ya. Karena aktivitas cancer itu memang bisa remisi, tapi bisa juga tumbuh lagi gitu ya. Yang penting itu juga harus dicek. Tapi tetap produk-produk One More itu memang sangat bermanfaat untuk suportif, nggak cuma nutrition aja, tapi memang punya zat antioksidan juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Terima kasih lanjut. banyak Bu Fora untuk testimoninya yang begitu ini loh, begitu menyenangkan hati kita pada malam hari ini. Yang tadi juga ya video dari Pak Ridwan ya, sangat baik ya. Kita bisa lihat bukti-buktinya, testimoni-testimoni pemakaian One More Patch transdermal ini untuk pasien kanker. Oke, balik lagi ke kanker payudara itu, rata-rata orang kanker itu baru merasakan kanker dan periksa ke dokter itu kalau dalam keadaan lanjut. Jadi di awal-awal tuh kayak nggak ada gejalanya atau silent, atau memang seandainya ada gejala kita neglect gitu ya. Maksudnya neglect itu cuekin aja gitu, nggak terlalu dianggap gitu. Padahal sebetulnya ketidaknormalan sedikit harus kita cek gitu ya. Nah, 67-73% loh pada pasien kanker payudara yang datang dalam keadaan stadium lanjut ya. Nah, jadi kalau datangnya semua sudah lanjut ya pasti angka harapan hidupnya juga menurun gitu. Nah, kita akan membahas mengenai terapi kanker. Terapi kanker ini ada apa aja sih gitu ya, modalitas saat ini. Nah, terapi kanker itu macam-macam ya. Bisa operasi, bisa kemoterapi gitu. Kemudian bisa juga ada radiasi, ada imunoterapi, ada targeted cell terapi ya, dan macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan dan saya ingin tekankan pada malam hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita bertarung dengan kanker itu bukan hanya menggunakan satu modalitas terapi saja gitu. Jadi bukan berarti medis adalah satu-satunya yang terbaik untuk menterapi kanker. Dan bukan berarti hanya one more saja yang terbaik untuk mengobati kanker. Atau medis dan one more saja, itu enggak juga. Karena apa? Sebetulnya bagaimana, kenapa seseorang bisa terkena kanker, itu juga dipengaruhi banyak faktor resiko. Kita udah pelajari ya, pertemuan sebelumnya, orang itu bisa kena kanker itu macam-macam, mulai dari genetik yang bisa, mulai dari gaya hidupnya yang nggak benar juga bisa, kemudian dari stres juga bisa bikin kanker, ya kan? Berarti kalau gitu terapinya apa dong gitu, supaya kanker ini tidak menyebar dengan cepat atau kalau bisa benar-benar hilang dari tubuh kita. Nah, terapinya itu adalah bermacam-macam. Jadi segala macam terapi perlu dikerjakan, yang penting tidak bertolak belakang gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang untuk membunuh sel kanker itu tidak bisa hanya cuman dengan medis aja gitu, dan nggak bisa juga cuman dengan ditempel patch aja gitu ya. Tapi dikombinasikan semuanya juga termasuk uh, apa meditasi, kan ada sekarang juga terapi meditasi untuk pasien kanker. Tapi nggak bisa cuma meditasi doang terus kemudian nggak ngerjain yang lainnya, itu juga nggak bisa. Jadi sama seperti kita mencetak apapun di dunia ya. Kita itu mencetak anak mau jadi pintar, kita mau punya satu tujuan, itu kan harus segala macam faktor gitu ya yang menuju ke arah goal kita itu dikerjakan. Benar nggak? Gitu. Kalau kita lihat dari ini deh ya, dari apa namanya, dari Pilpres ya kali yang kemarin tuh, kok bisa sih salah satu paslon yang menang? Kita bisa belajar sebenarnya dari situ gitu. Saya nggak milih 1, 2, 3 itu netral ya, di sini kita netral, tapi kita bisa berkaca dari sebuah pelajaran sih menurut saya gitu ya, pelajaran aja kok bisa sih menang gitu ya. Itu bisa lihat segala macam cara, segala macam titik celah itu benar-benar di-cut gitu sampai akhirnya mereka bisa menang gitu ya, melawan lawannya gitu. Nah, begitu juga dengan kita mau combat dengan kanker gitu ya. Jadi segala macam titik celah itu harus kita blok supaya sel kanker itu lebih kalah dibandingkan dengan sel tubuh kita. Gitu ya. Nah, jadi dari sisi positive thinking-nya juga harus diasah lewat mindset, lewat spiritual, lewat coaching, lewat doa gitu. Terus kemudian
nutrisi juga bisa dikejar lewat makanan ya, lewat suplemen, lewat One More gitu dengan segala macam nutrisi dan antioksidannya ya. Terus juga jangan ditinggalkan memang tiap kanker juga secara medis ada yang harus dioperasi, ada yang kapan saatnya di kemoterapi dan radiasi gitu ya. Nah, itu diikuti semuanya, insya Allah sel kankernya lebih kalah daripada kita gitu ya. Nah, ini akan saya bahas sedikit yang berhubungan dengan medis gitu, karena saya orang medis, jadi kita di sini kita nggak ngomong meditasi ya. Nanti mungkin kalau ada pakar meditasi ya boleh juga dipanggil gitu. Tapi sebetulnya saya NLP juga, saya juga ahli NLP dan hipnoterapis, jadi sedikit-sedikit berbicara tentang mindset itu mungkin ada nyambungnya. Ya, nah mengenai operasi ya, operasi itu tujuannya apa sih? Kenapa orang disuruh kalau misalnya ada kanker, operasi aja Pak, Bu, gitu. Pertama, ada operasi yang mencegah kanker. Contohnya Angelina Jolie, dia potong payudara kan. Padahal sebetulnya dia belum cancer, tapi dia tahu dia punya gennya, akhirnya dia potong dulu payudaranya. Itu mencegah kanker, ya. Tapi di Indonesia jarang sekali. Tiba-tiba misalnya ada gen apa, terus kita potong duluan sebelumnya, itu jarang karena pemeriksaan gen juga masih terbatas. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuannya mengangkat jaringan kanker. Jadi memang diambil jaringan kankernya. Atau mendiagnosa kanker, contohnya dengan biopsi. Nah, kalau payudara biasanya diambil dulu semua, di biopsi, nanti dilihat batas biopsi, misalnya diambil biasanya 3 cm dari ukuran tumor. Nah, nanti dilihat di antara 3 cm itu masih ada sel kanker yang tersisa apa enggak gitu. Karena kan selnya kelihatan di mikroskop ya. Terus kemudian menentukan stadium kanker. Nah, dalam menentukan stadium kanker juga perlu bahan ya, contohnya dengan biopsi juga atau mengambil jaringan yang lebih besar. Seperti tadi anaknya Pak itu ya, Pak Ridwan ya, itu ada Mas Ridwan ya, itu ada tumor otak, kemudian dioperasi, diambil jaringannya gitu ya. Nah, itu teknik operasi. Nah, setelah itu ditempel dengan patch one more. Itu cocok banget gitu ya. Nah, apa nih side effect dari operasi adalah bisa nyeri tentunya, infeksi pasti ya karena dibuka-buka, bisa ada perdarahan, pengumpalan darah dan sulit buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini tuh side effect, tapi jangan berpikir bahwa side effect ini akan menyebabkan kalau gitu jangan deh, nanti keinfeksi jangan dioperasi, itu nggak seperti itu. Nanti jadi ikuti apa kata dokternya dan sambil baca juga gitu ya, kalau stadium apa, kankernya jenis apa, terapinya apa. Nah, itu ada tuh sebetulnya tiap cancer. Cuman nggak kita bahas malam ini. Karena kalau kita bahas malam ini nggak selesai kayaknya untuk setiap kanker aja. Satu topik aja banyak banget. Gitu ya, kita bahas secara keseluruhan aja ya. Tuh. Nah, kemoterapi banyak sekali orang takut kalau habis kemoterapi itu kan sebenarnya kayak diinfus oleh obat-obatan. Nah, obat-obatan ini bisa menghancurkan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker gitu. Ya, kan sel kankernya terus-menerus berkembang nih. Oleh karena itu perkembangannya supaya stop kita perlu hold dia perkembangannya dengan obat-obatan. Tetapi memang efek samping dari kemoterapi itu kurang menyenangkan gitu. Waktu itu bapak saya juga ngejalanin siklus kemoterapi. Kalau untuk usus itu sampai 33 kali. Kalau untuk kemarin 9 kali itu bapak saya itu untuk apa saluran kemih ya. Dengan 4 jenis obat kemoterapi. Tuh. Ada rambut rontok, terus kemudian mual muntah ya karena mual, obatnya bikin mual gitu. Terus kemudian bisa terjadi gangguan kesuburan dan anemia. Jadi begitu beres kemoterapi itu udah pasti deh kalau ngelihat cek lab udah pasti amburadul tuh hasil darahnya itu udah nggak jelas tuh profil darahnya itu benar-benar kacau balau gitu ya. Kalau ngelihat aja orang periksa lab udah nggak sesuai gitu hasilnya itu udah benar-benar berantakan gitu. Nah itu efek dari kemoterapi karena dia tidak hanya mematikan sel yang jahat aja gitu, yang kanker aja, tapi dia juga mematikan sel-sel yang baiknya juga gitu, mematikan seluruh pertumbuhan sel yang gampang tumbuh. Nah kayak rambut kita kan gampang tumbuh ya karena dia gampang panjang gitu kan, itu juga dimatikan oleh obat kemo ini. Kuku juga pertumbuhannya menjadi lebih jelek gitu. Itu ya efek samping. Tapi bukan berarti kalau itu saya nggak mau di kemo deh. Oh, saya nggak usah kemo aja deh. Nah, orang yang menolak kemo atau padahal harusnya di kemo atau menolak radiasi padahal harusnya diradiasi, itu akhirnya apa? Pasti sel kankernya lebih menang gitu. Karena ya tidak dihambat pertumbuhan dia. Jadi
langkahnya apa? Kita tetap lakukan radiasi, kita tetap lakukan kemo, tapi nutrisi dan stamina kita juga dipompa juga supaya kita kuat menghadapi efek samping dari kemoterapi dan radiasi, dan pada akhirnya kita menang terhadap kanker. Seperti itu, ya. Radioterapi juga sama, seperti ini prosesnya ya. Kemudian diradiasi ya. Nah, ini bisa ada mual muntah, rambut rontok, kulit juga kusam, agak hitam karena gosong juga gitu ya, terpapar sinar radiasi yang cukup tinggi, dan ada penurunan nafsu makan. Nah, terapi ini menggunakan terapi sinar X atau sinar gamma. Ini membunuh sel kanker dengan cepat gitu. Jadi sinar radiasi itu dapat merusak DNA sel kanker dan mencegahnya untuk menyebar lebih luas gitu ya. Sehingga radioterapi ini bisa dipakai sebelum operasi untuk tumor-tumor yang sungguh besar ya, kayak tumor ovarium atau tumor tiroid yang besar sekali, itu bisa diradiasi dulu supaya ukurannya mengempes, kemudian baru operasi. Jadi perlukaannya saat operasi tidak terlalu besar gitu ya. Karena ada loh ukuran tumor ovarium juga bisa sampai ukurannya sampai 20-30 cm. Jadi bisa sebesar bola voli gitu. Ya. Nah, ada lagi terapi yang namanya imunoterapi. Ini disuntikin ke tubuh kita ya. Di RSPAD udah ada tuh. Jadi dia menggunakan antibodi monoklonal ya. Jadi pakai sel yang memang dikhususkan untuk membunuh atau mengejar sel kanker supaya sel kankernya itu bisa mati. Ini adalah terapi yang sangat baik sebetulnya ya. Tetapi harganya masih super mahal, tidak ditanggung BPJS. Ya mungkin sekali suntik sekitar 63 juta gitu. Wow, sekali ya. Tapi ini sangat baik, tapi belum masih dalam penelitian juga, dan belum semua kanker bisa diterapi dengan imunoterapi gitu. Yang kemarin saya sudah lihat itu untuk prostat, terus untuk paru gitu udah berhasil sangat baik ya. Terus untuk saluran cerna juga ada beberapa saluran cerna yang udah bagus dengan imunoterapi ini. Ya. Terus kemudian targeted terapi ini menggunakan obat-obatan yang namanya belakangnya suka ada zumab-zumabnya gitu ya, monoklonal antibody gitu. Ya, dia menargetkan sel kanker dengan akurasi tinggi, jadi meminimalkan kerusakan pada sel normal. Kalau tadi kemo dan radiasi kan mematikan semua sel ya, termasuk sel baik juga. Nah, ini sel baiknya itu diminimalisir biar nggak kena gitu. Jadi ini udah lebih baik ya targeted terapi ini gitu. Jadi dia menggunakan obat-obatan yang menargetkan protein spesifik dalam pertumbuhan sel kanker. Jadi obat-obatan ini bekerja dengan membunuh sel kanker tanpa merusak sel normalnya gitu. Nah, ini memanfaatkan perubahan genetik dan molekuler yang terjadi dalam sel kanker juga gitu. Tapi yang namanya kita mengkonsumsi obat itu ada juga efek samping, contohnya diare, meningkatkan enzim hati, jadi livernya juga terganggu ya, SGLT-SGPT meningkat, terus ada kemerah-merahan di kulit, kulitnya jadi kering, warna kuku juga berubah, ada botak, sariawan. Ini mirip sama kemoterapi sih ininya ya, efeknya karena pada dasarnya menggunakan obat-obatan. Tuh. Nah, ada terapi hormon. Nah, terapi hormon juga sudah mulai banyak nih yang pakai patch-patch ya, yang pakai patch hormon gitu, itu juga sudah mulai banyak ya. Nah, terapi hormon ini bisa mematikan sel kanker yang memang dipengaruhi oleh hormon. Contohnya prostat, payudara, endometrium gitu. Nah, gangguan hormonal itu bisa timbul juga nih, tapi terapi hormon juga punya efek samping. Artinya gangguan hormonal ya, seperti penurunan libido, kelelahan, gangguan mood, gangguan tidur gitu. Terus kemudian kalau banyak pakai steroid juga, misalnya itu ya estrogen gitu, itu bisa meningkatkan risiko osteoporosis ya. Terus dari itu pembekuan darah, penyakit jantung, peningkatan berat badan, peningkatan stroke, nyeri kepala. Ini adalah efek samping yang dapat terjadi dengan penggunaan hormon sebagai terapi kanker gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh sih, tinggal ditimbang dan kapan dimasukkannya terapi tersebut untuk kanker tertentu gitu ya. Jadi emang dosisnya itu emang sangat spesifik dan timingnya juga spesifik. Gitu. Nah, lalu apa peran produk One More dalam menunjang kesehatan pasien kanker? Nah, peran produk One More itu kita ketahui memiliki banyak produk ya Bapak Ibu untuk nutrisi, support nutrisi dan berupa patch atau hanya ditempel ya, gitu hanya ditempel. Nah, pertama produk patch transdermal nano dari One More ini dapat menunjang
kemoterapi dan radiasi, menangani efek samping dari kemoradiasi tersebut. Kan kita tahu ya tadi ya, efek sampingnya itu tidak menyenangkan sekali ya. Nah, dengan menggunakan produk One More, ini akan menjadi lebih imunnya lebih kuat, kemudian juga lebih diperbaiki moodnya gitu, tidurnya juga diperbaiki gitu ya. Terus kemudian memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh ya. Karena kita tahu One More itu banyak sekali zat herbalnya juga di dalam, ada juga mengandung protein juga di dalamnya ya. Dan itu baik bagi tubuh gitu. Jadi itu cara yang paling pada pasien kanker apalagi ya, mau makan aja mual banget nggak sih? Minum obat aja kalau mau nelen segala macam itu uh, berat banget gitu. Jadi mau makan obat-obatan, mau menelan suplemen yang begitu banyak itu bikin muntah gitu ya. Nah, dengan ditempelnya nutrisi-nutrisi ini itu bisa yang nutrisi ini yang mana bisa menyerap lagi sampai ke pembuluh darah, itu akan menyampaikan zat-zat aktif yang sangat baik, nutrisi yang baik bagi tubuh untuk meningkatkan imunitas pada pasien kanker gitu. Jadi bisa menambah energi ya, karena pada pasien kanker juga apalagi kalau udah kemoradiasi itu bawaannya lemes karena ada anemia gitu ya, terus memang lemes banget gitu. Jadi memang perlu tambahan nutrisi. Nah, selain itu banyak juga produk One More Patch yang tempel itu mengandung antioksidan atau anti radikal bebas dan anti kanker sehingga dapat mengurangi atau memperlambat pertumbuhan kanker. Cuman kita nggak punya data seberapa cepat dia bisa menurunkan untuk kanker A, untuk kanker B, untuk kanker C gitu, atau berapa banyak dan berapa cepat dan harus berapa lama gitu ya. Nah, dan pada stadium apa nih? Nah, itu belum ada datanya. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa produk One More Transdermal Nano Patch ini memiliki anti kanker dan anti radikal bebas karena memang komposisi di dalamnya itu mengandung banyak antioksidan, yang mana antioksidan ini akan memberikan ionnya supaya radikal bebas itu tidak menggerogoti sel normal. Ingat ya gambar monster minggu lalu ya, kan ada sel kanker yang dia itu di mana dia itu sebetulnya radikal bebas nih. Jadi radikal bebas itu punya tangan bebas satunya dan dia cenderung untuk mencari ion itu dari sel normal, diambil kemudian dia menjadi sel kanker ya. Nah, tapi dengan adanya antioksidan yang cukup dari tubuh kita, diberikanlah ion dari antioksidan itu sehingga si radikal bebas ini tidak mengambil ion dari sel normal. Jadinya selnya tidak menjadi kanker atau ya disitulah peran antioksidan dalam menghambat pertumbuhan sel kanker gitu ya. Oke. Nah, ini udah ada jurnalnya, jurnal yang baru lagi ya. Oh, bukan, ini 2019 nih. Yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru hadir hari ini saya beritahukan bahwa ini adalah penampang kulit. Ya, kulit kita kalau dipotong dilihat di mikroskop itu ada lapisan epidermis, kemudian dermis, kemudian pembuluh darah dan jaringan lemak gitu. Ya. Nah, dengan ditempelnya patch ini transdermal atau topical produk ya. Jadi transdermal produk ini kemudian dia bisa masuk, kalau transdermal itu masuknya lebih dalam daripada topikal. Topikal cuma sampai sini nih, transdermal lebih dalam, sampai dalam bisa menembus pembuluh darah ya. Nah, menembus sampai bekerja di pembuluh darah. Ini adalah contoh obat-obatan atau nutrisi ya, bisa disalurkan lewat patch ini sampai pembuluh darah, kemudian dia akan bersirkulasi melalui pembuluh darah ke organ yang memang disasar gitu. Akhirnya bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Gitu. Jadi ini udah jurnal internasional ya. Jadi memang nanoscience and nanotechnology pada cara pemberian obat gitu ya. Mikro and nanoteknologi ini udah banyak dipakai sebetulnya, nggak cuma One More aja, tapi ada produk-produk lain, jadi Anda nggak perlu ragu lagi sama produknya One More, ini cuma ditempel aja, ini memang ada ya isinya gitu. Kayaknya ditempelnya bukan kayak buat patch ambil darah gitu ya, tapi sebetulnya kalau Anda lihat patch tipis itu, kalau dilihat itu sebetulnya lapisannya banyak sekali gitu. Lapisannya apa aja adanya? Nah, tonton video nomor 1 dari talk show saya ya. Oke, jadi dengan teknologi nano ini sebetulnya bukan hanya lebih aman, ya dibilangnya ini kan lebih aman, tapi juga dia quick in action. Jadi cepat sekali aksinya. Karena begitu ditempel 15 menit langsung nyampe ke pembuluh darah. Gitu, ya. Oke, ini dari jurnal. Nah, lalu rekomendasi transdermal nano
ini ya, patch dari One More ini apa sih yang dipakai? Nah, ini mana aja yang boleh? Ini yang boleh dipakai itu Painless Night Blue, ya, Decamin, ya, kemudian Ladies Night atau Gentleman Night, ini pakai salah satu, ya, kalau perempuan dia pakai perempuan, laki-laki yang laki-laki, ya. Terus melatonin sama B12 plus. Sementara Omevia ini tidak diberikan kalau memang ada kansernya. Jadi nanti kita cek ya kenapanya ya. Oke. Tapi bukan berarti nggak boleh diberikan terus nggak diberikan karena bisa bikin cancer tuh nggak gitu. Jadi kalau udah ada cancer tidak diberikan itu sebetulnya karena di dalamnya itu banyak hormon-hormon gitu ya. Dan hormon itu kan seperti yang tadi saya bilang gitu. Boleh dipakai tapi range untuk pemakaian itu sempit di saat yang sempit. Jadi perlu konsultasi lebih jauh dulu gitu untuk pemakaian itu harus konsultasi ke tenaga medis dulu ya. Nah, Painless Night Blue itu di dalamnya, ini besar ya, patch-nya itu besar, kotak sebesar ini. Nah, itu dia isinya yang paling aktif untuk mencegah kansernya adalah ginseng merah Korea. Karena ini antioksidan yang cukup tinggi. Dan ini sudah ada clinical trial-nya, artinya memang sudah diteliti secara medis juga gitu ya. Nah, ini pada orang sehat bisa menurunkan ini aja. Nah, pada perokok menurunkan marker oksidatif stres. Sementara kita tahu rokok itu adalah karsinogen atau pembentuk stres oksidatif yang bisa menimbulkan kanker gitu ya. Nah, kemudian Korean red ginseng juga dia uh, apa namanya mencegah pembentukan radikal bebas gitu. Tuh. Nah, kemudian menurunkan stres oksidatif pada pasien penyakit ini gitu ya. Jadi memang kalau stres oksidatifnya turun ya otomatis sel kansernya lebih lambat untuk bertumbuhnya gitu ya. Nah, ini juga tentang ginseng merah Korea ini meningkatkan enzim antioksidan. Jadi banyak banget cara kerjanya itu dari berbagai lini gitu di dalam tubuh kita gitu. Nggak cuma satu jalur aja, tapi berbagai jalur kanker banyak yang dihambat oleh ginseng merah Korea ini gitu ya. Nah, dengan adanya ginsenosida juga menormalisasi biomarker karena stres oksidatif gitu ya. Jadi memang bisa dipakai untuk aging, cancer, atau neurogenerative disease gitu. Ya, ini ditempel bisa 2 hari sekali diganti. Ya, 2 hari sekali, 48 jam diganti dengan yang baru. Nah, kemudian dekamin ini isinya adalah vitamin D3 5.000 IU, sementara ibu biasanya bapak biasanya metelen pakai cuma 1.000 IU. Ini ditempel 5.000 IU gitu ya. Jadi ini dosisnya udah besar dan bagus gitu. Sebetulnya bagus pakai yang 5.000 daripada pakai yang 1.000 atau 2.000. Tapi kalau 10.000 tidak dianjurkan ya. Nah, kemudian vitamin K2, magnesium, vitamin C. Kita tahu vitamin C dan vitamin E adalah antioksidan kuat ya. Ini juga ada jurnal ya. Jurnalnya berbicara bahwa dengan adanya magnesium defisiensi ini mencegah pertumbuhan tumor gitu dan mencegah metastasis juga. Sebenarnya kalau di bawah dibacanya mencegah metastasis juga. Artinya apa? Kalau kekurangan itu tumor itu lebih gampang menyebar gitu. Jadi kenapa Anda perlu magnesium juga nih dalam tubuh Anda gitu ya. Dan rata-rata kurang lebih 60% orang lebih loh di Amerika aja mereka kekurangan magnesium, apalagi di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini saya ambil dari jurnal juga ya, bahwa magnesium itu sebagai sebuah zat yang memproteksi ya, memproteksi apa? Memproteksi saraf kita dan ginjal kita dari apa namanya kerusakan yang diakibatkan oleh kemoterapi. Kita tahu ya kemoterapi kan membunuh sel kanker tapi juga mematikan sel yang baik ya. Nah, itu kerusakannya itu dihambat tuh. Jadi melindungi ginjal dan melindungi saraf gitu pada orang yang menerima kemoterapi itu ya. Dan magnesium dan vitamin D juga ini tuh merangsang sistem imun kita supaya sistem imunnya menjadi lebih strong sehingga bisa kuat dan juga mengeliminasi kanker. Oke. Nah, kita tahu produk ini ya, ini produk yang memang harusnya dipakai oleh orang harian nih, bukan hanya penderita kanker aja, tapi orang sehat juga perlu pakai ya, karena di dalam itu banyak vitamin yang mana belum tentu kita tuh konsumsi dalam makanan kita sehari-hari. Contohnya di dalamnya ada vitamin B kompleks nih, B1, B apa namanya ada B1, B3, B12 ya. Kemudian ada vitamin C, ada vitamin E dan asam folat ya.
Nah, vitamin C ini kita ketahui ini adalah vitamin antioksidan, memberikan perlindungan terhadap kerusakan sel akibat stres oksidatif tadi dengan menghilangkan spesies oksigen reaktif. Nah, ini kalau mau lihat ini apa yang kita omongin stres oksidatif itu apa gitu, itu nonton part sebelumnya ya. Makanya part ini kan panjang banget nih, dibagi dua nih kanker ini karena memang topik bahasannya panjang gitu ya. Nah, kemudian ini nggak terlalu penting deh. Yang saya highlight lagi pada orang kanker itu terjadi yang namanya kaheksia. Jadi kayak lemes-lemes, energinya berkurang, bawaannya tidur, nggak punya tenaga. Nah, itu penting banget penggunaan vitamin B kompleks ini karena B kompleks ini adalah vitamin energi, vitamin saraf gitu ya, vitamin otot gitu. Ini vitamin atlet juga kan suka pakai vitamin B kompleks kan. Nah, ini vitamin yang memang menambah energi kita ya, jadi perlu dipakaikan ya. Nah, kemudian produk selanjutnya adalah Ladies Night dan Gentleman Night gitu. Yang ingin kita highlight di sini adanya banyak ini di dalam itu ada omega 3, arginin, ada zinc, ginger, dyskorea. Ini yang bawah-bawah ini berhubungan dengan kesuburan, libido dan sebagainya ya. Tetapi yang mau saya highlight di sini ada ginseng, ginger, jahe ya. Nah, tadi kan ginseng kita udah bahas tadi ginseng. Nah, terus ada jahe juga, terus ada zinc juga di sini nih. Nah, zinc ini juga bagus untuk pencernaan. Jadi kalau pencernaan kurang baik dengan dikasih zinc itu sel-sel pencernaan menjadi lebih baik sehingga penyerapan makanan menjadi lebih optimal ya. Nah, sementara ginger atau jahe ini juga mempunyai aktivitas anti cancer ya karena di dalam jahe itu ada yang namanya zat gingerol dan sogaol gitu. Ini adalah zat anti cancer. Ini udah ada penelitiannya diberikan kepada orang gitu. Ginger ini ternyata terus diukur nih diukur apa namanya kadar antioksidannya ternyata kadar antioksidannya itu meningkat di dalam tubuhnya dan stres oksidatifnya menurun dalam tubuh ya. Oke, ini antioksidan juga gitu. Ada penelitian-penelitiannya lah sebetulnya. Dan ini jurnal resmi kedokteran ya. Nah, ini tentang melatonin. Melatonin itu hormon tidur ya. Ternyata melatonin itu kalau kita kekurangan ya, itu berpengaruh terhadap kanker prostat dan kanker payudara. Gitu. Ini udah ada ininya tuh, penelitiannya tuh gitu. Jadi melatonin itu bisa bekerja itu ya sebagai onkostatik, artinya apa? Menyetop kanker gitu. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara menghambat pertumbuhan eh, apa ya peredaran darah. Angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah. Jadi sel kanker itu kan butuh makan tuh. Nah, sel kanker itu juga dia tuh punya karakteristik meminta supaya pembuluh darah normal kita ngasih makan ke sel itu, kasih makan dong gitu. Akhirnya bikin bercabang-cabang pembuluh darah kita. Ngasih makan si kanker makin kaya lah dia gitu ya. Nah, itu dihambat tuh pembentukan angiogenesis atau pembuluh darahnya yang mau ngasih makan sel kanker itu dihambat pertumbuhannya sehingga sel kankernya nggak dapat makanan akhirnya lama-lama dia bisa mengempes gitu ya dan dia juga meningkatkan efektivitas dan sensitivitas sel jadi sel itu bisa lebih cepat mati dengan radiasi dan kemoterapi ya. Nah, jadi memang apa namanya produk-produk One More ini memang support sekali untuk terapi-terapi medis juga gitu ya. Jadi ini memang perlu berbarengan saya bilang semua modalitas perlu kita kerjakan gitu ya. Nah, sementara Omevia ini kalau dari tadi ada semuanya ditempel ya, pakai yang paket gold semuanya ditempel gitu kan. ya. Nah, tapi untuk jenis cancer yang memang berhubungan dengan hormon ya, bukan semua jenis cancer ya. Kalau yang tadi punya testimoninya Bu Fora pakai Omevia itu boleh karena kankernya adalah kanker serviks. Kanker serviks tidak berhubungan dengan hormon. Tetapi kanker serviks itu adalah kanker yang disebabkan oleh virus ya. Memang kan ada kanker yang ditularkan ya. Nah, itu salah satu yang kanker serviks disebabkan oleh virus gitu. Kemudian dia itu tidak berhubungan walaupun dia adanya di organ kandungan, tapi dia tidak berhubungan dengan organ kandungan. Berbeda dengan kanker payudara dan kanker ovarium ya dan kanker endometrium atau endometrium itu si rahimnya kanker rahim itu beda itu berhubungan dengan hormon
ya. Jadi kanker yang berhubungan dengan hormon itu tidak diberikan Omevia ya, tapi kalau kanker jenis lain, tumor otak gitu yang nggak ada hubungannya sama hormon, tumor tulang, tumor paru, itu boleh pakai Omevia ya. Karena di dalam juga ada coenzim Q-nya juga bagus, ada omega 3-nya juga bagus nutrisinya ya. Tapi untuk kanker yang memang berhubungan dengan hormon tidak diberikan ya. Ini udah dari penelitian dari Mayo Clinic ya, karena di dalamnya ada DHEA nih, dehydroepiandrosterone. Nah, dehydroepiandrosterone sendiri adalah sebuah hormon. Nah, jadi suplemen ini maksudnya DHEA ini dapat meningkatkan androgen atau hormon ya, sistem hormon gitu, dan meningkatkan efek steroid gitu. Nah, jadi bisa meningkatkan kanker-kanker yang sensitif terhadap hormon. Contohnya kanker prostat, kanker payudara, dan kanker ovarium gitu ya. Jadi kalau punya resiko kanker atau memang sudah punya kankernya ini, jangan gunakan DHEA gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang namanya singkatan cerdik gitu ya, CERDIK, cerdik dalam menghadapi sel kanker kita ini supaya kita bisa combat the cancer gitu. Pertamanya, cek kesehatan secara berkala. Yang tadi saya bilang jangan merasa, ah ya saya udah sehat gitu. Terus kemudian nggak cek lagi, atau saya udah operasi udah nggak apa-apa nih kayaknya, tahu-tahu tumbuh lagi, tahu-tahu 3 tahun tumbuh lagi gitu ya. Nah, jadi kita harus berhasil mengontrol itu, gitu. Tapi nanti saya cerita lagi nanti di tempat yang lain deh, di slide yang lain saya ceritakan. Ini ada sebuah testimoni yang sangat baik sekali dan bisa Bapak Ibu pakai dan absorb dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua nih, E-nya nih, enyahkan asap rokok, karena rokok ini memang sumber radikal bebas yang isinya tuh banyak banget radikal bebasnya ya. Dan ibu-ibu juga jangan mau kalau misalnya menjadi perokok pasif ya, rugi kita. Nah, R, rajin aktivitas fisik. D, diet yang seimbang. I, istirahat harus cukup gitu. K, kelola stres. Nah, karena stres di otak, stres di pikiran, stres di hati itu bisa bukan cuma menyebabkan penyakit yang namanya sakit hati, tapi ternyata itu membuat tubuh stres juga dan menyebabkan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh kita, dan di mana kita tahu peradangan kronis pada tubuh itu adalah faktor yang menyebabkan seseorang bisa terkena kanker ya. Nah, jadi apa yang harus kita ini dalam pola makan kita? Jadi batasi konsumsi daging ya yang dimasak apalagi dibakar gitu. Terus kemudian ingat ada yang namanya dari Kemenkes itu mencanangkan isi piringku. Isi piringku tuh apa aja? Harusnya seperti ini makanan pokok. Ini makanan pokok itu kalau menurut Kemenkes ya itu kalau kita bagi dua nih piring kita bagi dua, ini sekali makan piring kita bagi dua. Nah, sepertiganya lauk pauk, kemudian 2/3 dari setengahnya ya, itu adalah makanan pokok. Tapi kalau saya merekomendasikan ini hanya makanan pokok ya, artinya karbo itu hanya seperempatnya. Bahkan sebetulnya kalau bisa nggak perlu pakai karbo gitu. Kenapa? Karena banyak karbo yang tidak kita sadari sebetulnya kita makan. Contohnya kita makan ayam goreng tepung, nah, tepungnya apa bukan karbo. Kita makan pisang, apa nggak ada karbo di dalamnya? Kan ada juga gitu ya. Jadi sebetulnya makanan pokok tidak perlu sebanyak itu. Jadi kalau sekarang beras mahal, itu nggak usah komplain, biarin aja, kita nggak perlu beras, kita bisa makan yang lain kok, gitu ya. Ada jagung, ada singkong, gitu, ada apa tuh namanya sekarang tuh namanya konyaku itu ya beras porang gitu ya macam-macam kan banyak yang bisa dimakan gak cuma beras aja, jadi biarin aja harga mahal beras gitu, nggak perlu ini, malah justru keenakan tuh kalau harganya mahal gitu yang dibeliin keenakan ya. Oke, terus kemudian buah-buahan harus banyak dan sayur-sayuran ya, porsi buah-buah dan sayuran itu adalah setengah dari piring kita ya. Jaga berat badan ideal, terus jangan banyak makan makanan yang mengandung karsinogen, contohnya makan makanan yang fast food atau di dalam kaleng ya. Hindari cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Contohnya menghangatkan makanan berkali-kali. Jadi kalau bisa tuh masak nggak usah kebanyakan. Sekali dimakan, sekali dimasak habis. Gitu. Ya, lebih baik. Terus batasi penggunaan handphone karena ada radiasi juga dari alat komunikasi kita. Terus asap, kalau kita berasap lagi berada di lingkungan yang banyak asap,
polusi gitu ya, pakai masker gitu. Terus jangan merokok, hindari alkohol, hindari perilaku berisiko. Contohnya ya punya partner seks lebih dari satu gitu ya, itu adalah perilaku berisiko ya. Oke. Nah, ini salah satu survival cancer juga nih. Ya, jadi attitude kita terhadap cancer itu harusnya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kita udah didiagnosa kanker, itu kayaknya dunia rasa runtuh, bener nggak sih? Pas hari pertama kita tahu kita diagnosa kanker, rasanya itu, wah, pertanyaan yang pertama adalah kapan saya mati. Betul? Gitu. Tapi sebenarnya kita perlu sadari gitu. Tiap orang itu ada cara meninggalnya masing-masing. Dan kenapa kita ada di dunia? Ya karena kita diminta oleh Tuhan untuk menjalankan misi kita di dunia membawa kebaikan. Benar nggak? Ada kalanya kita memang harus selesai tugasnya di dunia. Karena kebayang nggak kalau nggak pernah ada orang meninggal ya. Dunianya penuh sekali gitu kan ya. Namanya siklus hidup. Nah, cuman cara meninggalnya seperti apa? Nah, saya ingin cerita sedikit boleh ya. Mungkin ini sedikit bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ayah saya itu terkena kanker saluran kemih, di mana di ureter atau antara ginjal sama saluran kemih itu ada selang. Nah, disitulah dia kena kanker ya. Nah, kankernya itu tumbuhnya cepat sekali. Dan kalau menurut penelitian, kita kan baca tuh, ya penelitiannya tiap kanker tuh punya survival rate yang beda-beda, kayak tadi yang saya ceritakan ya. Nah, itu 5 year survival rate-nya kecil sekali. Bahkan dikatakan di penelitian itu ya 85% pasien dengan apa kanker ureter ya yang sudah menembus padahal jadi masih di dalam situ juga gitu kansernya masih di organ situ belum kemana-mana tapi sudah menembus ke jaringan lemaknya itu harapan hidup 3 bulannya jadi artinya 85% pasien tuh meninggal dalam 3 bulan gitu. Apa saya nggak sebagai anak shock tuh bacanya hasil penelitian itu gitu ya, waduh berarti dalam 3 bulan lagi saya nggak punya bapak gitu ya gitu kan. Nah terus yang saya sikapi apa saya kasih tahu ke bapak saya kayak gitu ya enggak gitu kan, ya saya cuma bilang semangat aja kansernya masih ada di situ doang kok gitu ya, jadi kepahitannya itu kita telan aja sendiri gitu ya. Terus semangati bapak saya, kansernya masih cuma di situ, ayo kita PET scan, kita buktikan kansernya cuma ada di situ. Di PET scan, karena saya yakin cuma ada di situ kansernya. Di PET scan, iya emang nggak ada kanser tempat lain cuma di situ. Padahal saya tahu dengan kanser jenis itu, walaupun cuma ada di situ, udah tembus lapisan lemak aja udah langsung stadium 4. Dan tahu ya, stadium 4 kan angka harapan hidupnya rendah sekali. Ya. Nah, kemudian bapak saya menjalani operasi, setelah itu kemoterapi, udah gitu radiasi 33 kali, dan kita jalani dengan semangat ya. Dan kita rasa, wah udah bagus nih. Akhirnya bertahan loh, selama berapa lama? 2,5 tahun. Karena, dan itu saya udah merasa mendapatkan begitu banyak perpanjangan waktu. Karena sebetulnya waktunya beliau menurut penelitian itu 85% pasien itu hanya 3 bulan gitu ya. Dan itu bisa bertahan 2,5 tahun itu sudah mujizat sekali. Karena apa? Bayangin aja 3 bulan, tambah lagi 3 bulan, tambah lagi 3 bulan, gitu kan tuh udah berapa kali 3 bulan tuh, sampai 2,5 tahun gitu. Ya, dan disitulah waktu dimana kita bisa menikmati hidup. Jadi karena kita tahu nih, suatu saat endingnya tuh apa dari cancer. Dan saat ending itu, memang harusnya Bapak saya sudah merasakan yang namanya kebahagiaan. Dan sebagai anak harusnya sudah membahagiakan, gitu ya. Nah, disitulah ada rasa bersyukur juga gitu bahwa bapak saya tuh tidak meninggal tiba-tiba gitu ya kayak orang serangan jantung meninggal tiba-tiba ya tiba-tiba meninggal gitu kan belum sempat berbakti belum sempat ngapain gitu kan. Dan kalau bagi bapak saya juga udah sempat minta maaf atas kesalahannya sama orang, udah sempat melakukan banyak hal deh gitu ya. Pokoknya hidupnya tuh udah jadi kayak holy banget, udah kudus banget gitu, kayak udah siap banget gitu untuk meninggal gitu. Dan pada saat meninggalnya pun dia sambil berdoa gitu. Itu kayaknya ending kehidupan yang sangat indah sih gitu. Nah, cuman untuk menerima rasa sakit segala macam itu memang butuh kekuatan hati, butuh support dari keluarga. Ya, pokoknya intinya seperti gambar ini, gambar yang ada di slide ini.
Ya, kita harus memberikan tender love and care. Pokoknya intinya kita menikmatilah apa yang terjadi dalam hidup kita dan bisa dancing in the rain. Jadi kalau misalnya ada hujan itu jangan ngeluh gitu. Ya aku hujan gitu kan. Tapi ya udah nikmatin aja gitu hujannya. Seperti anak kecil ngeliat hujan gitu kan bisa dancing in the rain ya. Di pasien ini juga sama nih udah operasi payudara gitu kan. Ya udah bahkan dia bisa lihat kan mukanya kan bisa pamer aja gitu payudara saya begini nih sekarang tapi ya udah nggak apa-apa gitu dia merasa tetap seksi dan happy dan gembira gitu ya jadi itu attitude yang diharapkan dari seorang cancer survivor ya supaya makin survive lama dan saat ini juga saya sedang menemani beberapa pasien cancer yang kanker paru juga ada gitu ya dan saya melihat teman saya kebetulan dokter juga tuh yang cancer paru. Nah, itu juga banyak kan kanker paru yang meninggalnya cepat banget gitu ya. Ini sekarang dia udah tahun berapa ya? Udah mungkin udah tahun ke-7 kali dia kena cancer tuh. Dan sampai saat ini masih termanage dengan baik walaupun ada penurunan pelan-pelan tapi itu sangat slow banget progresnya gitu. Jadi itu udah bagus banget gitu ya. Dan yang saya lihat orang yang memang semangat ya semangat hidup terus kemudian positive thinking terus dan merasa ya sudah kalau memang dikasih cancer ini berarti anugerah dari yang di atas memang dikasih seperti ini jadi jalan hidupnya harus seperti apa jadi ikhlas gitu loh nah hidup dengan keikhlasan itu akan menambah panjang umur gitu dan jangan lupa ya seperti yang saya bilang tadi untuk combat the cancer itu butuh banyak sekali modalitas butuh banyak sekali ini semua harus dihambat faktor-faktornya. Jadi kita bisa membunuh kanker dengan baik. Jadi dari sisi medisnya, dari sisi alternatifnya, dari nutrisinya, kemudian juga dari spiritualnya gitu ya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya bagikan terkait dengan cancer. Minggu lalu kan nggak ada diskusi ya, kita buka deh diskusinya bareng beberapa saat kali ya. Iya, saya kembalikan ke Bu Fora. Oke, terima kasih Dokter Meta, luar biasa ilmu yang sudah kita terima hari ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau lihat apa yang sudah dipaparkan oleh Dokter Meta tadi, masih mau kita menjalani hari-hari yang penuh resiko. Apalagi kita sudah mengenal nih ada produk-produk dari PT One More International di mana tadi luar biasa pemaparannya ya, kegunaannya, bagaimana caranya untuk bisa meminimalis ya kan sel cancer supaya tidak menyebar kemana-mana dan memang produk One More ya kalau kita sebagai pelaku ya dok ya di lapangan itu memang kadang-kadang nggak masuk akal sih gitu tapi luar biasa kalau saya katakan begini dok produk One More itu memang adalah produk untuk preventif dan suportif ya Ya, tapi luar biasa hasilnya istilahnya efek sampingnya kalau saya bilang dok, efek sampingnya itu ke kuratif gitu loh dok. Itu yang sampai saat ini kadang kita sampai menangis ya di ruang tamu melihat orang yang tadinya sudah nggak ada harapan untuk hidup, terus begitu kita open mindset, mereka terima begitu ditempel 15 menit langsung ada progres. Aduh luar biasa. Terima kasih Dokter Meta atas pemaparannya yang luar biasa atas pengetahuannya tentang cancer. Jadi kita bisa sejak dini mencegah dan menjaga pola hidup kita, pola makan kita. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari DM Master Pak Suprapto ya di Lampung. Dok mau tanya, penderita kanker bagi wanita hamil, apakah besar pengaruhnya ke janinnya? Dan bisakah tertular calon bayinya nanti? iya. Oke, Dok. Oke, jadi kalau ini tergantung kansernya, kanker apa ya. Kalau kansernya adalah kanker serviks seperti yang tadi Bu Fora ceritakan, yang adanya di jalan lahir tuh, itu memang biasanya bayinya itu dikeluarkan secara sesar, jadi tidak boleh lewat per vagina ya. Karena apa? Karena kansernya mengandung banyak virus, sehingga kalau lewat vagina lahirannya itu bisa aja
saat lahiran itu virus masuk ke dalam saluran nafas atau saluran telan ketelan gitu kan, kayak air ketuban suka ketelan sama bayi gitu ya. Nah begitu itu masuk ke dalam bayinya, akhirnya di tenggorokannya tumbuh banyak papil-papil atau tumbuh apa benjol-benjol kecil juga tuh di HPV-nya ya. Jadi ada HPV di tenggorokannya dia gitu ke bayinya. Itu bisa seperti itu. Jadi tergantung sih cancernya cancer apa. Karena kalau cancernya itu bukan cancer yang ditularkan ya, tapi cancer turunan ya bayinya nggak kena cancernya gitu. Jadi misalnya ada kanker payudara nih ibunya, tapi terus dia hamil gitu kan. Apa bayinya ikut kanker payudara gitu? Enggak sih gitu. Ya. Tapi masih boleh menyusui, Dok? Enggak ya? Kalau Eh, nanti kanker sudah kanker payudara. payudara ya kanker payudaranya diobatin dulu. Tapi kalau dia menyusui ya kalau memang keluar air susunya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada Oh. kansernya kan biasanya kalau nih misalnya itu betul kanker ya biasanya tuh gampang berdarah tuh kanker. Nah, kena sentuh, kena kotek aja berdarah sakit gitu kan. Ya nggak bisa nyusuin kalau kayak gitu. Ya. Oke, itu Pak Prapto ya. Dari jawaban dari Dr. Meta jelas banget. Yang kedua dari Bu Lini Medan. Teman saya ada kanker payudara, sudah disinar. Setelah disinar jadi lumpuh. Apa penyebab teman saya jadi lumpuh setelah disinar? Apakah dengan produk One More bisa membantu penyembuhan kanker payudaranya? Produk apa aja ya Dok untuk kanker payudara? Tadi sudah dijawab Oke. ya. Iya, Heeh. baik. Terima kasih banyak Ibu Lini nih dari Medan. Pertanyaannya bagus ya. Nah, di sinar itu kan apa kanker payudara itu biasanya operasi dulu, habis operasi terus kemo, habis kemo itu sinar gitu ya. Tapi ada juga yang memang langsung ke sinar tanpa di kemo gitu ya. Itu tergantung jenis tipe sel kansernya, apakah dia kanker yang sensitif terhadap kemo atau sensitif terhadap radiasi gitu. Kalau ini udah jelas berarti terhadap radiasi dia makanya disinar ya. Nah, kok jadi lumpuh. Nah, itu mungkin, tapi harus dicek ya, ini harus dicek kebenarannya karena nggak pegang rekam medisnya ya. Apakah eh, sebetulnya ini udah ada penyebaran ke tulang gitu. Saya curiganya sih udah ada penyebaran ke tulang nih gitu ya. Tapi ya anyway nggak apa-apa, nggak masalah walaupun sudah menyebar atau gimana ya proses untuk medisnya tetap lanjutkan gitu. Kalau ada memang karena gini dokter juga nggak semata-mata boleh gitu ini misalnya kemo harusnya udah terjadwal misalnya 3 minggu sekali gitu atau 2 minggu sekali terus radiasi juga kan ada tiap hari libur biasanya Sabtu Minggu terus Senin sampai Jumat radiasi lagi gitu ya. Nah tapi itu di sela-selanya itu pasti ada pemeriksaan darah. Nah ketika pemeriksaan darahnya itu hasil darahnya berantakan itu dokter biasanya nggak suggest untuk kemo karena kita bukan hanya combat sel kansernya aja nih, kita nggak mungkin kita ngebunuh sel kansernya sambil ngebunuh orangnya, benar nggak? Nah, jadi terapi kanker itu yang dikerjakan adalah mencari balancing. Nah, sel kansernya tumbuh, kita basmi. Tapi kita harus lihat nih, karena dengan membasmi sel kanser, membasmi juga sel normal kan. Jadi orangnya kuat nggak nih untuk dikasih obat itu? Kalau tidak kuat di radiasi, tidak kuat di eh, apa kemo ya kita lihatnya dari profil darah, misalnya nggak bagus profil darahnya ya nggak dilakukan, tapi bagusin dulu profil darahnya dengan nutrisi-nutrisi jadi bisa menerima kemo atau radiasi ya. Jadi kalau seandainya ini dalam keadaan lumpuh itu jangan lupa tempelkan painless night blue gitu ya, itu tuh penting banget ya karena bisa dia tuh ada glukosaminnya juga, ada buat ototnya juga ya, ada juga buat menambah energinya selain dia punya aktivitas anti kanker dari jahenya sorry dari jahenya dari apa ginseng. Nah, terus kemudian vitamin B12 itu jangan sampai lupa juga ya diberikan gitu karena itu bisa menjadi tambahan energi nih buat beliau gitu ya. Yang itu semua yang tadi saya rekomendasikan ya ditempel aja semua. Terus itu kan kankernya kanker payudara yang nggak bisa ditempel cuma omevia. Yang lain yang ada di slide tadi semuanya ditempel. Itu dua terus 48 jam sekali diganti. Gitu. Ya. Oke. Oke, oke, terima kasih Dokter Meta. Selanjutnya ada dari Pak Andi Muhammad Nasir. Ini kayaknya pertanyaan minggu kemarin nih yang belum terjawab ya kan. Oh Perkenalkan iya. saya Andi Muhammad Nasir dari Batang, Jawa Tengah. Mau tanya Dok, saya punya customer kanker payudara dan benjolan sudah mengeras di samping payudara. Tapi yang dirasakan customer saya benjolannya tidak sakit dan saat ini cuma mempergunakan atau ditempel PNG dan B12 saja.
tapi sudah 4 kali penempelan belum merasakan perubahan katanya. Tapi kalau terapi mereka merasakan agak nyaman, tapi keesokan hari kembali lagi. Mohon petunjuknya, Dok, langkah selanjutnya yang kami lakukan seperti apa? Terima kasih. Yang kembali laginya tuh apa maksudnya? Setelah terapi agak nyaman, keesokan harinya kembali lagi rasa sakitnya yang kembali atau apanya yang kembali? Atau kayak kansernya? Kansernya tetap di situ ya. Nggak hilang timbul Nggak kan? jalan-jalan. Mungkin sakitnya, apa namanya, kerasnya kembali lagi gitu, Dok. Hanya apa ya, kerasa nyaman waktu di terapi aja, mungkin seperti itu Oke, ya. terapi juga terapi apa itu? Fisioterapi maksudnya atau terapi Iya. apa ya? Bingung ya, nggak jelas nih. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau saya lihat ya, kalau baru 4 kali penempelan itu berarti baru 8 hari harusnya ya kan? Iya, Karena kan 2 hari betul. sekali diganti, bener nggak? Gitu. Ya baru 8 hari, kansernya udah ditumpuk berapa tahun di tubuh, ya wajar ya. Kan nggak ada sesuatu yang instan gitu. Terus dikasih tahu tuh ke temennya itu, customernya ya, kasih tahu ke customernya yang namanya kita combat cancer, yang namanya kita memang mau apa mematikan sel kanker itu memang butuh banyak modalitas terapi gitu. Jadi saya nggak katakan itu cuman hanya perlu medis dan one more aja gitu. Ya, tapi nutrisinya juga, perubahan gaya hidupnya juga, atasi juga stresnya juga gitu. Itu semua perlu dilakukan gitu ya, supaya memang kanker payudaranya bisa membaik. Jangan lupa juga kalau memang itu harus dioperasi, ya dioperasi. Karena kalau stadium dini dioperasi ya kayak pasien yang tadi tuh, yang terakhir tuh, yang dia dengan pamer-pamer gitu ya. Dia bisa nggak malu, pamer-pamer nggak ada payudaranya gitu ya. Nah, gitu. Jadi semuanya memang harus dikerjakan gitu dan nggak bisa instan ya. Memang lo semuanya itu butuh waktu. Jadi nggak bisa, cuma 8 hari saya nggak mau beli lagi deh gitu. Nggak bisa, karena sama kayak kita, selalu saya bilang ya, kayak kita bersihin rumah gitu ya. Saya cuma mau nyapu 1 kali aja deh gitu. Saya berharap minggu depan rumahnya bersih Udah gitu, karena bersih. saya udah nyapu 1 kali. Nggak bisa kan gitu kan. Harus Mustahil. terus, ya mustahil. Sama kayak kita makan untuk badan kita biar sehat gitu. Supaya kita badan sehat, kalau kita makannya bagus kan kulit juga sehat, semua sehat ya. Nah, tapi nggak cuma makanan aja kan, merawat kulit juga ada maskernya gitu ya. Terus ada cara tidurnya juga nggak boleh begadang, kan banyak tuh multimodalitas dan itu harus dikerjakan terus menerus. Jadi nggak bisa Anda misalnya mau bukanya awet muda, tapi begadang terus 1 hari tidur gitu, ditumpuk di 1 hari hibernasi, kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, one more juga itu merupakan nutrisi. Jadi dia tuh gampang kok, tinggal ditempel blok gitu aja. Terus Anda ngerasainnya itu memang coba rasain dulu dalam 2 bulan gitu ya. Terus kadang-kadang kita nggak bisa bilang, oh kamu akan hilang kankernya gitu, nggak bisa ngomong gitu. Dan kadang-kadang, apalagi ini berupa nutrisi yang produk kita punya, itu orang nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa bahwa misalnya ditempelkan produk itu, terus padahal sebetulnya kansernya itu lebih lama loh tumbuhnya gitu, ya kan? Cuma kita orang nggak sadar gitu. Padahal kalau seandainya nggak ditempel itu, mungkin lebih lama, lebih cepat apa tumbuhnya tuh lebih cepat gitu. Ya, jadi jangan gampang give up dengan satu jenis terapi, tapi jalanin dengan penuh konsistensi itu intinya. Ya. Oke, nah yang selanjutnya ini ada testimoni dari Mbak Made ya. Dok, saya pernah punya konsumen kanker payudara stadium 3. Kata dokternya harus dioperasi, diberi waktu 1 minggu untuk berpikir. Namun dia memilih produk One More. Alhamdulillah dari awal penempelan terjadi perkembangan yang sangat baik. Dari mulai sudah mau makan dan tidur, dan akhirnya alhamdulillah setelah 7 bulan konsumen saya tersebut merasa sudah sembuh karena luka-luka yang terjadi telah sembuh dengan sempurna dan tidak merasa sakit lagi sama sekali. Namun begitu pemeriksaan ke dokter kembali, dokternya menyangkal kesembuhan tersebut dengan mengatakan kalau dia bukan terkena kanker tapi hanya infeksi. Padahal dokter bagian labnya mengatakan bahwa itu memang kanker dan sekarang sudah tidak ada lagi sel kankernya. Menurut dokter, apa benar itu infeksi? Oh, gitu Jadi ada ya. 2 dokter, ya yang satu Mm-mm. mengatakan itu kanker, Kanker, tapi yang satu
infeksi. Terus setelah Karena ya nggak mungkin kalau cancer mm, sembuh gitu dia bilang ya. iya, iya. 7 bulan ya. Nah, sebetulnya kan waktu didiagnosa kanker itu pakai diagnosanya apa nih? Dasar dasar diagnosanya itu apa? Itu yang Dokter Meta nggak ada suara. Kayaknya ke freeze ya, Bu ya. Oh, iya. kalau Coba Dokter Meta suaranya hilang, Dok. mohon maaf saya kembali lagi nih. Saya tiba-tiba hilang ya tadi ya. Ada telepon masuk. Oh, Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau memang itu cara diagnosanya itu emang udah semuanya mengarah ke cancer ya kita nggak bisa pungkiri lagi itu cancer gitu ya. Tapi dokter kedua bilang bahwa itu bukan cancer ya karena mungkin tidak melihat bukti-buktinya. Tapi kalau memang buktinya seperti yang saya bilang tadi udah ada biopsinya hasilnya kan kanker, mamografinya kanker, terus hasil USG-nya juga ada benjolan gitu ya, ya itu sih ya emang udah kanker. Kalau emang buktinya ada ya itu kanker. kanker. Tapi kita nggak bisa menilai nih mana dokter yang salah, yang ini apa yang bukan gitu, karena harus dilihat buktinya dulu gitu. Waktu itu pemeriksaannya apa aja sih gitu. Kalau cuman baru USG aja ya semuanya juga bentuknya benjolan, nggak tahu benjolan itu benjolan apa gitu. Tapi intinya apapun sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan atau gimana ya, atau dicari kebenarannya, yang penting pasiennya udah sembuh. Terus jangan Betul. lupa di follow up lagi ya. Jadi kan berarti kalau itu infeksi ya bisa juga sih, infeksi ada benjolan juga bisa juga gitu. Yang penting di follow up lagi, dicek-cek ulang lagi gitu ya, ada pertumbuhan lagi atau enggak. Itu yang paling penting sih menurut saya gitu. Dan kalau memang itu bagus, jangan berarti kalau udah sembuh itu di stop gitu. Sama kayak obat darah tinggi ya. Bukan berarti kalau udah sembuh tuh ya udah stop aja gitu, karena kita juga makan nggak kayak gitu ya, kalau udah kenyang udah makan aja, besok sebulan nggak usah makan gitu ya, itu kan nggak, kan namanya nutrisi pakai terus gitu ya. Oke, selanjutnya dari Dani. Izin tanya, Dok, produk apa Ya, saja yang diberikan pada kasus kanker serviks dan titik tempelnya di mana saja? Kayaknya tadi sudah oke. terjawab. Nah, ini saya kasih Bu Fora untuk menjawabnya dengan paket gold apa aja. Kalau saya pasti sarannya harus paket gold, ya kan? Nah, Kalau apa aja masalah tuh? ya, tadi seperti Dokter Meta bilang kan, PNG pasti, vitamin B12 pasti, ya kan, melatonin, ya, dekamin, terus apa namanya, gentle atau ladies gitu. Kalau Kanker kanker serviks serviks, kan pada wanita Omevia masih boleh ya. ya. Ya, terus Heeh, begitu. gentle ya pasti tidak, karena yang punya kanker serviks cuma wanita Oh iyalah, ya. iya iya iya. Oke, terus titik tempelnya. Kalau titik tempel sih, kalau saya dok ya, kalau saya juga banyak belajar dari dokter Anas, mohon maaf. Nah, menurut dokter Anas, untuk yang ada efek lokal itu PNG sama kolagen ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di mana ya udah tempel PNG sama kalau kalau perlu kolagen, tapi kalau ini kan nggak perlu kolagen ya kan. Jadi kalau PNG kita tempel sekitar daerah yang sakit. Nah, kalau untuk yang vitamin-vitaminnya, ini yang saya pelajari dari Dokter Anas, mohon maaf kalau saya salah dok ya, itu mendekati daerah jantung. Jadi boleh di leher, boleh di dada, boleh di punggung gitu ya. Seperti itu dok.
Bener Oke, nggak sih? ya. Jadi untuk titik tempel itu sebetulnya betul yang dikatakan nggak salah gitu ya. Yang nggak dikatakan nggak salah, boleh ditempel di tempat yang tadi dibilang gitu. Kemudian itu kenapa? Karena di bawahnya, misalnya nih di daerah yang dekat jantung, berarti pembuluh darahnya bisa besar dong. Nah, kalau pembuluh darahnya bisa besar, mengalirnya lebih cepat dong. Sebenarnya nggak salahnya seperti itu. Ya, alasannya jadi tahu ya kenapanya ya seperti itu. Terus kemudian kalau kolagen ya emang iya, karena kan tempelnya di dekat wajah atau supaya lebih kencangnya daerah mana gitu ya. Tapi sebetulnya dia akan menyebar juga ke seluruh tubuh. Terus kemudian apa kalau untuk yang lain kayak painless night glue itu kan besar juga ya. Nah, itu ya Betul. tempel aja, intinya ditempel aja di tempat di mana di bawahnya banyak pembuluh darah besar gitu. Ya, tapi karena bukan di serviks, ditempel di serviks terus di atas vagina ditempel ya gitu ya. Tapi di mana aja sebenarnya oke, di paha ya boleh gitu, karena sebetulnya tidak ada panduan titik tempel sih kalau dari ini, kalau dari apa produk dari Dari produk saya knowledge-nya lihat juga. itu nggak ada, karena dia tuh pasti akan si dengan teknologi nano itu dia tuh akan meresap sampai ke pembuluh darah gitu Ya, ya. Meresap sampai pembuluh darah, kemudian dia akan bersirkulasi di seluruh pembuluh darah di ke tubuh kita lewat pembuluh darah yang bersirkulasi gitu. Jadi ditempel di mana aja sama. Cuma mungkin kalau pembuluh darah besar kan berarti nyerapnya lebih cepat banyak gitu ya. Nah, terus oke. apalagi ya yang saya mau katakan itu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Yang penting ditempelnya itu di tempat di kulit yang sehat. Jadi jangan kulit yang lagi Luka. luka atau ada luka gitu ya. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya dengan titik tempel ya. Biasanya Iya, pasti pertanyaan di grup itu gitu, Dok. Titik tempelnya di mana? Aduh, ini bukan iya, ada. akupuntur ya kan, ini Iya, betul. transdermal. Iya, Heeh, pasti jadi nyerap kok. pasti Justru nyampe ya. Heeh. justru dengan kita punya nano transdermal itu kita jadi paham dan yakin gitu bahwa dia itu bakal tembus gitu, karena dia teknologi nano, dia bakal tembus ke pembuluh darah gitu kan. Kalau misalnya kita hanya berfokus pada titik tempel itu berarti tembusnya cuma di situ doang dong, ke tempat yang lain nggak menyebar dong. Justru itu akan mengecilkan apa keunggulan si nanonya itu Nano, gitu. transdermal nano Nah, gitu. tapi memang kalau misalnya di daerah mungkin ya, mungkin yang di daerah pedalaman segala gitu, akan ada sebuah sugesti lain sih. Saya mungkin merasakan bisa ada sugesti lain nih, misalnya ditempel di payudara, wah berarti itu bekerja. Nah, sugesti itu juga sugesti yang baik tuh untuk kesembuhan gitu. Jadi ya kalau dianya merasa lebih enak tempel di payudara, ya apa. Yang penting ditempel gitu aja. Ya. Oke, siap. Selanjutnya ada Marianum. Bagaimana kanker tersebut komplikasi di daerah mata atau otak? Maksudnya gimana ya? Iya, cancer tersebut tuh tersebut di mana itu? Oh iya, Maksudnya apa makanya penyebaran? itu. Penyebaran ke mata dan ke otak. Cancer apa yang menyebar ke mata? Cancer mata. Kalau cancer mata bisa menyebar ke otak gitu ya. Cancer apa ini maksudnya ya? Bagaimana cancer bisa ke mata atau ke otak? Ya, kalau cancer menyebarnya bisa lewat pembuluh darah, bisa lewat kelenjar limf atau kelenjar getah bening gitu. Itu aja. Hmm, Jadi bisa menyebar kemanapun gitu. Cuman ada preferensinya. Kayak payudara itu biasanya menyebar ke apa paru, ke tulang, ke liver gitu ya. Terus kanker saluran kemih, kanker ureter, kanker ginjal itu biasanya menyebarnya ke saluran cerna, ke usus gitu. Gitu. Oke, selanjutnya dari Bu Marianum lagi. Bagaimana pemakaian anak-anak yang umurnya berapa, Dok? Mungkin maksudnya aturan pemakaian untuk anak-anak ya. Ini tuh produk One More itu seperti nutrisi ini ya. Jadi nutrisi ini nggak ada efek samping atau overdosisnya sebetulnya gitu. Jadi kalau nggak dibutuhkan oleh tubuh ya bakal dibuang gitu. Jadi pakai aja tetap sama satu. Jadi jangan karena anak-anak tuh jadi kayak obat gitu ya. Jadi dipakainya dipotong dibagi dua gitu nggak. Tempel aja satu nggak apa-apa. Kalau kelebihan juga bakal dibuang kok oleh tubuh. Nggak masalah. Oh, oh gitu ya, Dok. Baru tahu Hmm. saya sekarang. Kelebihan. Kan ada apa namanya yang kayak hormon-hormon Omevia itu cuma boleh 12 tahun ke atas kayak gitu aja Pak. Iya. Vitamin Oke. vitamin kan nggak kepake nanti kebuang. Hmm.
Selanjutnya dari Dina Hangin, sangat jelas Dokter Meta jika terdiagnosa kanker payudara, apakah tetap harus menjalani treatment secara medis, operasi kemo dan lain-lain, atau hanya cukup dengan treatment dari produk One More, selain menjaga pola makan atau gabungan antara keduanya? Terima kasih, Dok. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dina atas pertanyaannya. Tadi ditekankan bahwa yang namanya kita untuk mengcombat atau mematikan sel kanker, berperang melawan kanker itu bukan hanya dengan satu modalitas terapi, bukan hanya medis saja yang perlu dikerjakan, tapi kerjakanlah semuanya. Dan bukan cuma medis dan One More aja, tapi kerjakanlah juga perubahan pola hidup, terus kemudian meditasinya, spiritualitasnya ini juga digali juga gitu ya, apalagi bisa menemukan esensi hidup, kemudian bisa bahkan yang paling tinggi adalah bagaimana bisa merasakan bahwa dengan kita mengalami cancer itu adalah cara di mana Tuhan memang mau memakai kita untuk menyebarkan kabar yang lebih baik, menyebarkan bahwa walaupun saya cancer, saya tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun saya cancer, saya juga akan menjadikan diri saya sebagai duta bahwa tetap semangat. Contohnya siapa yang saat ini Vidi Aldiano, ya nggak? Ya kan? Kalau kita lihat tuh artis itu penyanyi kan, Vidi kan punya kanker ginjal tuh dia. Nah dia tuh beberapa kali itu kemarin ketemu juga di acara gitu ya. Saya kebetulan ada acara bareng itu sama beliau tuh. Nah, dia tuh baru kemo, terus lemes-lemes, baru demam, baru apa, terus baru besoknya datang acara gitu ya. Tapi dia masih mau dan masih mau bermanfaat untuk banyak orang dan itu menjadikan kansernya pun lambat progresnya gitu ya. Jadi semua modalitas perlu dikerjakan gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ini bukan pertanyaan tentang cancer ya, Dok, tapi nggak apa-apa ya. Ini sudah jam 9:30, tapi pertanyaan masih banyak. Lanjut ya, Dok. Oh, iya iya boleh sih. Oke, Bu Kita jawab cepat. Rosia. Ya, saya dipahamkan PNG tidak disarankan guna gunting berunsur besi untuk memotong. Pertanyaannya, adakah akan berkurang ke Keberkesanannya, keberkesanannya? manfaatnya. Oh ya, ini Iya, Bu Rosia manfaatnya. dari ini ya, dari Malaysia kali ya. Nah, jadi gini, jangan digunting. Nggak, sebenarnya nggak ada masalahnya unsur besi dipotong digunting lah, di pabriknya juga pasti dipotong-potong itu kan, Pakai, nggak mungkin iya. Iya. dicetak langsung kecil-kecil gitu kan, pasti gede terus dipotong-potong sama pabriknya juga gitu ya. Nah, cuman kenapa harus dipotong? Karena gini, kan dia udah bikin dari pabrik itu udah yang namanya kita pabrik ya gitu. Itu udah pasti mengemas sesuai dengan penggunaan supaya mudah. Kenapa PNG bentuknya lebar? Karena dosisnya butuh segitu buat ditempel segitu plok gitu ya. Nah, kenapa yang lain tuh kecil-kecil, ada yang besar, ada yang sedang kecil gitu, ada yang kecil gitu kan, kayak B12 kecil gitu kan. Ya karena emang dosisnya cuma butuh segitu gitu. Rata-rata orang butuh segitu tuh cukup gitu ya. Jadi nggak perlu dari gede dikecil-kecilin lagi gitu ya. Udah dimudahkan kok dengan segitu, tinggal tinggal dibuka ditempel. Jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Gitu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya dari Pak Ismet ini. Dok mau tanya, apakah lipoma itu bagian daripada kanker? Pertanyaannya, apakah lipoma atau benjolan yang tumbuh di badan, apakah berbahaya? Untuk penyembuhan dengan produk One More, kira-kira apa saja yang bisa dipakai? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Lipoma itu adalah tumor jinak karena lemak. Biasanya kadar kolesterol atau trigliserida Bapak tinggi gitu. Nah, kalau seandainya Bapak ada lipoma, cara paling cepatnya adalah dengan operasi. Dan dengan dioperasi itu juga Bapak nggak perlu takut karena operasinya ringan saja gitu. Kalau ada beberapa lipoma memang biusnya bius total, tapi kalau hanya ada satu atau dua lipoma bisa bius lokal terus kemudian dibelah, diambil jaringan lemak yang nonjolnya itu dijahit ulang dan itu mudah sekali operasinya. Tetapi lipoma itu bisa lagi terbentuk berulang-ulang. Jadi bisa jadi lagi gitu. Karena apa? Karena berhubungan dengan kadar kolesterol. Jadi produk One More yang bisa dipakai itu adalah seperti produk waktu apa namanya? Fat to Fit. Kemarin kita punya program ya Fat to Fit ya. Nah, Covid. Fat to Fit ya. Jadi slim style itu perlu dipakai karena mengandung banyak teh hijau gitu untuk menurunkan kadar lemak. Udah gitu omevia yang kayak ada coenzim Q-nya gitu ya. Itu perlu dipakai juga. PNG juga perlu dipakai. Jadi untuk menstabilkan apa namanya? Menstabilkan sistem metabolisme pencernaan gitu.
ya. Jadi intinya menghambat lemak-lemak gitu. Nah, itu yang dipakai ya. Sementara yang lain ya vitamin-vitamin itu kalau kalau lipoma sih nggak ada hubungannya sama lemes sih, nggak ada orang kena lipom terus jadi lemes gitu enggak sih. Tapi B12 segala gitu ya boleh dipakai aja gitu ya. Nah, yang perlu dipakai slim cell sama mengatur kadar kolesterol. Gitu. Oke, next. Tapi saya ada ini dok, mohon maaf, ada Hmm, testimoni dari suami saya sendiri. Dia punya hmm, lipoma besar banget, hmm, 2 titik ya. hmm, Nah itu hmm, waktu itu dokter juga mengatakan harus dioperasi, diambil gitu kan. Nah hmm. iseng-iseng saya itu saya Tempel, tempel gitu loh. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya hilang kempes. juga dok. Oh Iya, ya, bisa hilang juga. sampai Betul, sekarang. itu bisa keserap. Jadi lipoma itu, Mm-mm, makanya tadi saya bilang kalau mau cepet ya operasi aja, itu operasinya juga mudah gitu. Tapi mm-mm. kalau mudah dan nggak beresiko lah, nggak terlalu beresiko. Tapi kalau mau itu juga bisa. Jadi lipoma itu bisa terserap oleh tubuh lagi gitu, karena itu berasal dari lemak ya. Nah, Iya. apalagi dikasih ditempel nutrisi-nutrisi one more gitu, yang apa transdermal nanopatch itu dengan banyak kandungan bermanfaatnya ya bisa mengabsorpsi si lipoma itu gitu. Cuma memang membutuhkan waktu lebih lebih lama gitu. Hmm, Oke, Betul, itu bisa. selanjutnya ya ini waktu sudah setengah 10. Ini ya, nggak apa-apa, ntar Ada kasihan kalau nggak dijawab. Sampai nomor iya berapa tuh? betul Nomor 14 aja tuh. betul Ya. iya dari Pak Daruri dok mau tanya apakah kutil bisa disembuhkan pakai produk One More kira-kira pakai produk apa ya dok kutil dok. Oke, kutil. Kalau urusan kutil itu kita perlu lihat kutilnya tuh kutil kelamin atau kutil di daerah jari atau tangan atau kaki. Apakah kutilnya itu sebesar apa dan sebanyak apa itu ya. Pertama, kutil itu kalau itu benar kutil ya, itu disebabkan oleh namanya human papilloma virus gitu. HPV-nya beda untuk yang kanker serviks beda ya. Atau yang kayak veruka gitu ya, kayak kutil-kutil itu ya, artinya infeksi virus lah itu. Nah, itu apa tuh namanya produk One More saya nggak bisa bilang bahwa itu akan menyembuhkan dengan hanya ditempel aja, makanya harus tahu dulu kutilnya sebesar apa gitu ya. Nah, cuma ditempel PNG gitu, itu juga bisa bisa sangat bermanfaat gitu karena di dalamnya itu banyak sekali nutrisi-nutrisi ya, apalagi di PNG itu ada zat namanya saponin. Saponin itu ada antibakteri, antivirus, anti jamurnya gitu. Jadi bisa pakai itu juga gitu ya. Nah, tapi terlihat juga ukuran kutilnya sebesar apa. Tapi nggak ada salahnya untuk ditempel, nggak masalah. Oke, okay, next. CCAC dok mau tanya kalau benjolan di pergelangan tangan produk apa yang dipakai dan apakah itu perlu operasi juga Oke, okay, benjolan yang di di tangan. pergelangan tangan biasanya ada benjolan di daerah sini. Ya, benar nggak? Kalau nggak di daerah sini, di daerah sini. Di sendi-sendi lah intinya, di sendi-sendi pergelangan tangan gitu ya. Nah, itu namanya ganglion. Kalau ganglion, kalau itu adanya di tengah-tengah sendi gitu ya, kalau gerak tertentu dia nonjol atau muncul gitu. Dan kalau ditekan atau ke beduk gitu sakit banget, itu kemungkinan besar namanya ganglion, diagnosanya. Ganglion itu apa? Adanya kista di sendi. Kenapa bisa timbul itu? Biasanya karena overuse di daerah sendinya. Entah orang yang naik motor atau ngulek gitu ya, atau memang main tenis, main apa, pokoknya overuse di daerah sendi gitu. Nah, kadang-kadang itu bisa kempes sendiri gitu. Itu bukan tumor dan itu bukan tumor ganas dan bukan juga tumor, cuman dia memang bisa diangkat karena dia penonjolan dari apa kapsul sendi dia nonjol kemudian berisi cairan gitu karena dia overuse gitu. Terus cairannya trap di situ. Bisa dioperasi diambil ya bisa gitu ya, terus dijahit lagi. Nah, tapi banyak juga kasus yang nggak diapa-apain tuh dia bisa sembuh sendiri gitu tapi lama. Nah, dengan produk One More contohnya yang PNG ini ya. PNG ini yang sangat disarankan untuk dipakaikan gitu, ditempel ya. Nah, itu banyak bisa bermanfaat karena di dalamnya juga ada glukosamin ya. Glukosamin kita tahu itu adalah minyak sendi. Jadi untuk overuse sendi itu juga sangat baik itu. Terus kemudian banyak antioksidannya juga untuk banyak menyerap peradangan-peradangan ya gitu ya. Terus Oke, yang lain-lain selanjutnya apalagi ya pertanyaannya? dari Bu Taya Saro izin tanya dok kalau keloid berbahaya nggak dan bisa sembuh dan seperti apa? Terima kasih.
Oke, yang namanya keloid itu nggak, ya tergantung besarnya keloid sih. Kalau keloid yang membentuk jadi kontraktur itu yang jadi bahaya. Artinya kalau ada keloid terus menghambat pergerakan si keloidnya ya, itu ya jadi pegel nanti sendinya kalau nggak bisa bergerak, itu dirilis lah keloidnya gitu. Tapi kalau keloidnya cuman kecil aja, dibiarin, rasanya biasanya nggak enaknya tuh gatel gitu ya, terus kemerahan, terus sakit ya kalau lagi ngapain terus suka sakit gitu keloidnya. Ya itu bisa diterapi sebetulnya dengan yang pakai steroid atau pakai Omevia juga bisa. Kalau misalnya untuk medis biasanya disuntik steroid di daerah keloidnya terus ditekan supaya dia kempes gitu. Kalau mau pakai produk One More itu bisa pakai Omevia ya. Omevia itu dalamnya ada DHEA, ada pregnenolone juga gitu ya. Oke, next. Oke, selanjutnya dari Pak Saifuddin Nurman. Maaf dok, saya mau tanya, saya punya pasien yang deritanya kanker gondok. Perbedaannya, apakah perbedaan kanker gondok sama kanker biasa seperti pada umumnya? Terima kasih. Perbedaan kanker gondok. Kanker pada jaringan gondok, tiroid kali maksudnya. Iya, Kanker atau gondok gitu kali. Maksudnya pembesar apa benjolan leher ya. Benjolan leher itu iya. macam-macam diagnosanya, bisa bisa gondongan gitu infeksi, bisa juga memang tumor. Nah, tumor juga bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Kemungkinan besar biasanya memang di kelenjar tiroid. Yang tadi saya ada gambarnya tuh, yang gambar biopsi itu dua, itu kelenjar tiroid di sini. Membesar itu belum tentu dia gede banget gitu, belum tentu dia cancer gitu. Bisa juga karena kayak kekurangan yodium gitu ya, jadi namanya goiter gitu. Nah itu bisa diterapi dengan radioaktif sebetulnya saat ini. Jadi nggak dioperasi juga bisa, tapi ada juga dengan pembedahan atau operasi. Nah kalau cancer biasanya ada sebuah tumor atau cancer ya, benjolan atau tumor ganas gitu, terus kemudian dia nempel di kelenjar tiroid, bukan nempel, tumbuh di kelenjar tiroid dan dia membuat kelenjar itu jadi kehilangan fungsinya dan akhirnya menjadi sel kanker gitu. Ada pertumbuhan yang tidak tidak bisa dikontrol gitu. Nah, itu terapinya apa ya, memang terapinya dengan ablasi gitu. Dengan ablasi saat ini banyak terapi dilakukan dengan ablasi atau kayak minum juga bisa, minum apa radioaktif, radioiodin, kemudian dia nanti diharapkan luruh gitu ya si ini ya. Oke, sepertinya seperti itu nih, udah malam banget kayaknya. Iya, mohon maaf ya dok, sampai jam setengah 10. Ya teman-teman luar biasa ya, malam ini kita belajar banyak dari Dokter Meta, ilmunya yang dahsyat sudah diberikan kepada kita semuanya. Teman-teman, di tangan kita sudah ada produk yang luar biasa. Kalau kita tidak mau bercerita, aduh, kasihan banget deh, ya kan? Oke, Dokter Meta, untuk mungkin penutup dok, apa yang harus kita lakukan atau apa nih clue-nya supaya kita semua sehat dan terhindar dari kanker? Oke, jadi sebelum kanker itu datang kepada Anda gitu ya, kita perlu menjaga kesehatan dan udah tahu dari yang minggu lalu ya cara menjaga kesehatannya seperti apa, lakukanlah itu, jangan tunggu sampai kanker itu datang gitu. Karena kita semua berisiko terhadap kanker karena hidup di dunia yang berkembang penuh dengan polusi, penuh dengan radikal bebas, dengan makanan juga nggak semuanya sehat ya. Jadi jaga itu semua. Terus kemudian bagi Anda yang sudah terkena kanker, jangan patah semangat. Kita perlu basmi sel kanker itu, kita perlu kalahkan kanker itu dengan multimodalitas ya. Jadi jangan cuma pakai satu jenis terapi aja, jangan hanya alternatif aja gitu ya, tapi pakai semua cara terapi karena memang seperti itulah caranya untuk menghambat, karena kita tahu pembentukan kanker juga dia bisa terbentuk karena banyak faktor resiko di dalamnya. Begitu. Oke, terima kasih Dokter Meta. Satu kata juga buat saya ya, jadikan makanan kita sebagai obat, jangan obat sebagai makanan kita. Hidup sehat bersama One More International. Sukses buat kita semua. Terima kasih Dokter Meta. Terima kasih Makasih teman-teman semua. banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Made, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Mas Rafan dan semua tim di belakang layar. Sukses buat kita semua. Selamat malam. Selamat malam.